semuanya. Karena dokumentasi ini milik kita bersama, kenang-kenangan kita bersama. Saya mewakili semua tim, mohon maaf jika nggak semuanya ke-shoot. Karena sebenarnya bukan kita nggak ingin nge-shoot, cuman kalian yang nggak ada gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak masuk atau nggak tersorot di film dokumentasi ini, mohon maaf sebelumnya. Nikmati, tonton dengan hati, tonton dengan perasaan. Insya Allah ini dokumentasi bakal kece abis. Goodbye. Nama gua Abil Fatah Nasrullah. Biasanya sih panggil Abil, cuman kalau semenjak KKN ini teman-teman manggil gua bosku katanya. Jabatan gua di sini sebagai ketua KKN. Yang lain pada kemana? Fajar kemana kak? Yang izin lagi siapa sekarang? Cicau ya. Cicau itu adalah salah satu desa di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Menurut gua waktu gua observasi terus waktu menjalankan KKN di desa ini, Cicau itu gersang yang pertama kali gua rasain, panas banget karena di sini kawasan industri dan SDM-nya pun manja-manja, pasif menurut gua. Kenapa? Kalau ibaratkan anak kecil itu seperti ini. Cicau itu anak kecil yang mau minta makan, makanannya itu harus kita masakin, terus kita hidangin, kita suapin. Setelah kita suapin, maunya itu cuci piringnya itu kita cuci sendiri nih. Nggak mau mereka cuci piring sendiri. Jadi pasif banget. Terus yang awalnya notabene itu mereka mata pencahariannya adalah petani, karena di sini kawasan pertanian, terus dihajar datang aja dengan dunia industri. Jadi SDM-nya belum siap, kayak kaget aja gitu tuh. Terus yang nentuin konsep kayak gini? Buat closing? Enggak, maksudnya nentuin konsep di Cicau ini. Itu dari kita semua semua, anggota, Semua dari anggota. tim kita semua. Nentuin program. Program kerja. sampai Nentuin sekarang ketua? Closing. Iya. Oh, kita bareng-bareng. Terus kenapa milih Cicau ini? Ini bukan pilihan kita, tapi memang udah ditentuin kita kakaknya tuh di Cicau, di desa Cicau. Oh, udah ditentuin dari akademik ya? Dari dosen Akademi, dosen sampai udah kebagi kita. Oh. Diawali dari Jumat sore udah kita ribut sendiri masalah dekorasi. Ada yang balik kerja langsung buru-buru pasang dekor, pasang banner, pasang balon dan semuanya. Dan alhamdulillah di hari malam Sabtu itu dekor sudah terpasang walaupun masih amburadul karena masih ada kendala dari tangga dan tempat lokasi yang masih dipakai untuk acara bulu tangkis. Tapi syukur alhamdulillah dengan kerjasama semua tim di hari Sabtu paginya dekor sudah berdiri megah, siap untuk acara closing ceremony kita. Buat apaan? Nanti meja tamu bang. Oh, meja tamu. Tabrak aja kak, tabrak. 1, 2, 3. Ya. Senyumnya yang ikhlas apa? Senyum ya, kayak tadi senyum ya. Senyum nggak? Smile gigi kena gigi. Nah, Good night. oke. Ceritain ulang nggak maksudnya dari pagi sampai siang aja apa sih kegiatan Tadi. Iya yang tadi.
ada aja. Jadi kita ngelakuin persiapan tuh dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 11-an kita mempersiapkan untuk apa sih yang mau diperformin gitu. Apa sih rangkaian kegiatannya buat acara closing ini. Ayo katanya mau apa namanya? Mau woro-woro di desa. Mobil pickup udah datang. Woro-woro itu apa sih, Mbak? Oh, woro-woro tuh apa sih? Bahasa woro-woro. Biar geber gitu. Hah? Woro-woro tuh kita mau rame-ramean. Rame-ramean itu mas bikin rame suasana buat desa. Memanggil masyarakat. Oh, memanggil masyarakat. Jadi kita kayak kampanye gitu. Oh, gitu. Hadirilah closing ceremony KKN Desa Cicau Universitas Pelita Bangsa. Catat tanggalnya tanggal 21 Desember 2019 jam 12 siang sampai sebelum maghrib. Cicau tumbuh bersama. Kita mau ikut meramaikan biar besok tuh pada datang semua ke sini. Oh, kita mau muter-muter nih. Iya, muter-muter ini. Naik apa nih kita? Pick up dong. Ya, asik. Sama bos. Sumpah gue baru pertama. Iya, sih ngomong aja. Nah, kalau saya bilang Cicau, baru kalian semua teriak tumbuh bersama ya. Ya. Hadirilah closing ceremony KKN Desa Cicau 2019. Catat tanggal dan jamnya. Tanggal 21 Desember 2019. Hari Sabtu besok jam 12 siang sampai jam 18.00. Cicau bersama. Kami selaku mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa yang sedang melakukan KKN di Desa Cicau tercinta ini ingin berworo-woro besok jam 12 siang hari Sabtu sampai jam 6 sore kita akan ada closing ceremony. Mas besok datang ya jam 12 siang di Desa Cicau. Di Balai Desa Cicau. Balai Desa, Mas, besok. Ibu-ibu wargi-wargi Desa Cicau, mohon perhatiannya. Datanglah dan saksikanlah acara termegah di Desa Cicau 2019. Kalau bagi gue pribadi sih awalnya mungkin ya apa sih gitu KKN gitu kan. Nah ketika gue jalani, nah di situ gue mungkin kayak dapet rasa gimana ya bang ya, rasa seneng aja sih sebenarnya. Kalau gue ada rasa seneng gitu bisa ngumpul bareng-bareng. Yang sebelumnya gue ketika berinteraksi sama orang itu mungkin cuma 1-2 orang bang, nggak sampai berkelompok seperti ini kan. Ketika kita berkelompok seperti ini kita kayak lebih nyatu aja sih gitu. Jadi beberapa kepala kita satukan jadi satu visi misi gitu. Jadi gue lebih ke senangnya aja sih. Kalau misalkan suka dukanya ya udah gue telan sendiri sih. Dusun 2, dusun 1, Gang Kaca kira. Di sini kan dusun 3, Puri. Puri aneh bahasa sepi. Tahu. Puri mah sepi. Aneh aja nambah sepi. Sekarang ngambil banner dulu kita. Ke dusun 2 aja. Dusun 2. Jadi sekarang ke ini. Ambil Badru ya? Lanjut terus. Berak lu mustoli lu, berak lu. Dari pertama pembagian kelompok KKN waktu di kampus itu udah agak gak serak sama orang-orangnya, serius. Ada kepikiran buat pindah kelompok lain, tapi ya semenjak dijalanin makin kesini kok makin nyaman, makin enak orang-orangnya, bahkan bukan lagi kayak temen tapi kayak saudara sendiri. Semoga sukses besok acaranya, banyak yang datang. Jangan lupa jam 12 siang di Balai Desa Cicau. Oke, bye. Jadi saling ngandelin gitu loh, kayak
udah dikasih PJ-nya masing-masing. Mungkin si yang dikasih PJ itu nggak ada waktu atau sibuk gitu, tapi jadi ngandelin ke orang lain gitu loh. Terus kayak yang oh dia yang di sini, Ella nih yang udah di desa, mungkin bisa udah ngomong sama aparatur desa, udah ini itu. Nah kayak gitu, jadi yang udah jadi PJ ngandelin ke orang lain, terus kurang koordinasi juga, jadinya kayak gitu. Kemarin banyak gitu sih, kata saya gitu sih. Ella yang salah ini. Ella nggak ngasih tahu ternyata jajaran-jajaran di desa yang nggak berangkat itu ada beberapa. bukannya nggak ngasih, Itu kan baru nggak tahu informasi. soalnya Bilangnya kemarin sekdes itu bilangnya semuanya berangkat. berangkat Saya aja semua. baru tahu kalau kado sempat itu nggak ikut. Aparatur desa itu kan semua. Ya, untuk perangkat desanya kemarin kan udah sounding ke ini kan aparat desanya itu katanya untuk hari Sabtu itu dia ada acara bimtek di Bogor. Nah, dia kemungkinan itu untuk hari Sabtu kan nggak bisa ikut. Nah, paling yang bisa hadir itu katanya cuman RT sama RW. Jadi Lah, terus gimana? Ya makanya di situ. Nah, nggak tahu kalau ternyata bapak kepala desanya itu nggak ikut ke sana. Jadi salah informasi, mungkin nggak ada yang kasih tahu. Terus berarti besok nggak datang dong kepala desanya? Ya kemungkinan kalau emang beliau nggak ikut ke Bogor, ya bisa datang ke sini. Gitu. Berarti tinggal tunggu besok gitu. Iya. Gitu. Itu dipakai sama orangnya, nggak boleh dipakai. Tugasnya kamu sekarang cari tangga untuk dekorasi biar kelar malam ini. Kalau besok pagi dekorasi belum kelar, nanti kita ribet. Malam ini harus kelar. Langsung saya mintanya Roni, kita tangga. Kita tolong sekarang cari tangga, harus dapat. Dan kalau perlu beli yang pada tapon kali. Emosinya jadi naik, semua kebanyakan makan garam. Jam 1 emosi mulai berasa naik. Jadi nggak bisa disentuh dikit, senggol bacok semua gitu kan. Pada nggak ngertiin, pada nggak datang, pada koordinasinya berantakan. Ini udah semuanya full. Belum ada semuanya. Ini ada yang satunya alasannya Thailand, saya nggak tahu. Pokoknya gua mau mana-mana nanti di forum, saya mau tahu acaranya. Kalau bisa, kalau gua emang nanti gak ada koordinasi, gak ada itikat baik dari teman-teman, closing besok gua batalin aja. Daripada pusing-pusingin kepala gitu. Beliin dana banyak-banyak. Ya. Pakai apa? Pasang yang itu loh. Kalau nilainya Toli sama yang lain, Indonesia juga nggak dapat nilainya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Posisi di mana, Pak? Pak, ini masalah Toli. Toli memang ada konfirmasi ke Bapak. Kalau dia nggak datang atau gimana? Toli memang ada alasan ke Bapak. Nah, ini orangnya nggak datang. Nggak datang sama sekali. Barusan orangnya bilang saya masih boleh ke base camp, kan? Saya bilang ngapain nanya sekarang lu? Kenapa nggak nanya jauh-jauh hari? Udah gitu aja. Orangnya nggak ada datang lagi. John, kalau John tuh saya nggak ada konfirmasi. Ya itu jawabannya. Saya boleh datang nggak besok katanya? Hari ini katanya. Saya jawab aja kenapa nanya barusan, nggak nanya kemarin kayak gitu. Ini lagi pada emosi semua, Bos. Amin satu. Iya, soalnya kelihatannya nggak datang. Iya, pada sentri semua, senggol bacok semua. Saya sampai ada keinginan mau ngomong ke anak-anak, kok dibatalin aja besok lah kalau kayak gini. Terus juga dapat DPL Pak Rahmat. Itu saya belum kenal sama sekali sama Pak Rahmat sebelumnya. Kebetulan kita itu dapat DPL yang nggak suka gitu, nggak peduli penilaian kampus seperti apa, terus penilaian di manajemen kampus seperti apa, nggak peduli. Yang penting kita selama KKN kita menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan itu dikenang dalam hati kelompok kita itu, Bang, yang 31 orang itu.
nggak bisa kita kejar malam ini. Berarti besok jam 5:30 pagi undangan harus jalan. Ya, kalau tidak bisa kita temukan undangan untuk malam ini, kita kasihkan undangan untuk malam ini. Besok pagi jam 5:30 harus sampai. Kalau nggak suratnya sampai, paling nggak WA-nya sampai. Silakan Eka, tanggung jawab Eka sama Ella nih Maya. Koordinasi sama pihak desa, minta nomornya. Kemudian sampaikan undangan. Ya, paling nggak besok sebelum jam 8 undangan sudah sampai ke tangannya, atau paling nggak sudah di WA pihak terkaitnya. Tuh. Yang belum? Belum sih. Masalah undangan Pak, undangan itu sebenarnya sudah di-share di grup RT RW. Oke. Jadi saya sudah minta tolong ke RT RW yang kita kenal, yang udah dikasih undangannya langsung, minta tolong di-sharekan di grup desa, grup RT RW sudah semuanya. Kami kalau teman-teman lebih meyakinkan lagi orang-orang yang apalagi desa mau datang silakan. Cuman menurut saya Pak, undangan sudah siap. Kalau keraguan Pak Rahmat selaku DPL itu bukan di acara closing sebenarnya. Bahkan sebelum acara closing sudah ragu beliau tuh. Contoh nih ya. Karena gini, gue jelasin dulu. Cicau tahun kemarin, KKN tahun kemarin itu mahasiswanya reguler semua. Yang pure bener-bener anak kecil yang baru lulus SMA langsung kuliah. Dan pure mereka bener-bener kuliah aja dalam bekerja. Nah, kendalanya KKN tahun sekarang itu mahasiswanya kebalikannya, non reguler semua. Yang siap pagi sampai sore bekerja, pokoknya pekerja semua lah ya. Dari awal pun Pak Rahmat sudah ragu. 1, mahasiswanya non reguler semua. 2, mahasiswanya dari berbagai budaya, dari berbagai daerah. Gua ketua KKN dari Madura, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang dari Palembang, ada yang dari mana lagi ya? Halmahera. Terus agamanya pun berbeda-beda, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha juga. Jadi sebelum closing ceremony, jauh sebelum closing ceremony itu Pak Rahmat udah ragu. Ini KKN tahun sekarang nih berjalan nggak ya kayak gitu. Gua pun sebagai ketua KKN juga ragu tuh. Ini bisa jadi satu nggak ya kepala teman-teman 31 orang nih? Hanya dari Jakarta nggak bisa datang karena macet. Saya suruh kesini malam-malam nggak mau, besok pagi. Rahel di base camp. Ini di base camp. Deo dari Jakarta. Ini malam-malam mau kesini. Terus John tidak ada kabar. Nina kerja, Likin kerja. Dua. Nina sama Likin dua. Sound system gimana? Tadi si Rahel nelpon, katanya nanti jam 10 lewat lah. Dia baru berarti sekarang lagi ada job di Lipo tadi katanya. Lipo, oke. Sound Nanti system. minta ini buat mana karena nanti tinggal koordinasi aja. Oke. Apalagi Fajar? Untuk tamu yang sekiranya penting pakai sofa bed. Pakai sofa. Cari sofanya harus dapat. Itu gimana masalah sofa? Kalau kata saya itu miskomunikasi. Kalau kalian ngandelin sofa yang ada di desa itu cuma sedikit. Sedangkan tamu-tamu penting itu besok banyak. DPRD itu 1. Dari Himapindo 2 orang. Dari HIPMI nanti ada datang 2 orang. Terus dari aparatur desanya nggak mungkin ditaruh di meja. Kan saya bilang tadi pick up sampai saya datangkan ke sini. Itu sebenarnya pengen saya alokasikan untuk kewangilan sofa, speaker dan lain-lain. Digunakan sebenarnya. Cuman kalian tuh maaf sebelum maaf. Tadi waktu di sini saya datang itu, mohon maaf ya, saya tadi datangnya telat. Tadi datang ke sini tuh koordinirnya kurang bagus. Masih banyak yang nganggur warawiri. Padahal kerjaan itu banyak yang belum selesai. Kalian emang nggak malu kalau besok semuanya berantakan? Yang malu DPL-nya bukan saya, bukan kita. Kalian harus sadar. Jangan jadi anak kecil lagi. Wah. KKN besok, closing besok, persiapan masih berantakan banget. Ada yang satunya marah lah, ada yang satunya ngambek lah, ada yang satunya bodoh amat, datang cuman hura-hura. Mustolih sama Erika, entah bagaimanapun caranya, besok jam 8 pagi sudah ada sofa di sini. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Mobil besok jam 6 udah ada di sini. Silakan digunakan. Terserah bagaimana caranya. Kenalan ibu-ibu banyak dari desa. Kenalan RT RW banyak dari desa, kadis segala macamnya. Saya kasih jalan, pinjam sofanya Pak Mil Badru. Pasti dikasih. Jam 8 saya datang ke sini, sofa harus sudah ada. Ada berapa kelompok? 32 kelompok, 31 kelompok bergabung semua jadi dosennya ngelawan saya sendiri. Saya yang menang. Sombongnya saya. Tapi saya bisa buktikan. Dosen yang mana berani ngelawan saya untuk masalah kemampuan ngurus KKN. Nah,
Makanya bagaimanapun caranya besok acara tersebut, acara ini pasti harus berjalan dengan baik, harus sukses. Nggak sukses sama dengan mati. Netral keadaan mulai dari sekarang sampai besok sampai acara berjalan. Saya harap teman-teman kalau seandainya ada masalah, laki-laki muda nggak usah bikin ribut gitu. Solve the problem is yourself, that is most important one. Selesain sendiri. Ya. Nah kenapa? Karena kalau seandainya mungkin ada salah seorang yang mungkin nggak mood kemudian diungkapkan secara langsung, nanti akan itu pengaruh kepada yang lain. Khususnya si Fajar, si Abil, si Roni, si Ega, ada masalah udah bawa ceria saja. Kenapa? Biar keceriaan kalian yang laki-laki nular kepada pihak perempuan, akhirnya mereka semangat. Gitu. Udah nggak usah ada yang marah, yang marah sekarang cuma saya doang. Ya, saatnya kalian tuh sekarang bersenang-senang. Yang boleh ngambek-ngambekan sekarang tuh saya doang. Tujuan saya ngambek-ngambekan untuk mengatur semuanya dengan baik, untuk memotivasi semuanya dengan baik. Ya, sekali lagi capek nih, udah nggak usah. Ini orang kemana nih, orang nggak kerja nih, orang nggak usah. Solve the problem. Ingatin orangnya langsung. Kenapa takutnya nanti mak-mak itu juga kebawa emosi kalian. Capek banget kita sekarang itu, capek banget, kepikiran banget gitu ya. Saya aja deg-degan sekarang itu. Ini jalan nggak sih? Ini sukses nggak sih? Jalan apa sih? Sukses ya. Kalau jalan acara nggak ada pasti, besok udah pasti jalan. Cuman sukses dan berkesannya acara besok yang lebih penting buat kita gitu ya. Namanya kita kalau kelompok ya, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pikiran sendiri, dan itu tuh nggak mudah menyatukan 31 pemikiran jadi satu program kerja. Itu tuh nggak gampang, dan kita udah dari awal tuh udah banyak lewatin banyak perdebatan, salah paham ya Mak. Pokoknya sudah sampai sejauh ini tuh luar biasa banget, kita bisa menemukan chemistry, bisa menemukan kekompakan, kebersamaan. Ya pokoknya ini momen yang bakal nggak akan terlupakan selama kuliah. Kalau udah agak selesai itu tapi masih setengah sadar gitu. Maksudnya ini kan acara terakhir. Acara terakhir. Ya, jadi mungkin beberapa teman-teman tuh udah pada capek, udah pada apa ya? Idenya udah mulai berkurang. Aduh mau ngapain lagi gue di KKN gitu. Jadi acara pos ini kan acara terakhir tuh, udah dikonsepin. Jadi mungkin ada beberapa ya udahlah ngikutin aja lah yang ada. Oh pasrah. Kalau dipanggil gue dateng, kalau nggak dipanggil gue nyantai. Tapi di sini bukan alasan juga sih buat mundur atau buat ngedown. Di sini alasan kita buat ngedongkrak lagi. Oh, gitu. Makanya di sini kita butuh doping bintang dan penetralisir. Siap bosku. Pesan-pesan buat kawan-kawan yang sedang ada di rumah. Yang sedang ada di rumah, nggak usah yang sedang ada di rumah lah, yang sedang ada di rumah lagi istirahat buat mengisi energi besok. Pesan-pesan buat KKN, ini adalah pertemanan kita yang terakhir. Jadi kalau lu ketemu gue di kampus, jangan harap gue menyapa. Sombong amat, enggak lah. Ngapain? Jadi gini guys, kejutan buat emak kita satu ini. Emakku tersayang. Aku tersayang. Biar enggak purik lagi. Oke, siap. Di mana? Di base camp udah disiapin. Oke, siap. Oke, ayo. Yuk. Malu kakak mau pipis. Ya belum lah, emang gue nggak mau pipis. Mau pulang Di? Maksain banget tuh. Apaan? Gampang yang lain. Bang, gue nginep di jam berapa nih? Gue takut dibegal lah. Ya udah makanya nginep aja. Sini deh, aku begal. Nginep emang. Kalau untuk cerita di base camp itu ini ya, ada senangnya, ada sedihnya, tapi banyak senangnya. Seru karena saya sendiri tipe orang yang suka cemplang-cemplung sama bikin pecah gitu.
apa ya, anak-anaknya itu yang stay di base camp kebersamaannya itu ini bisa dapet gitu. Kita sampai mandi bareng pun kita mandi bareng. tidur bareng. Terus masak ya itu PIC-nya biasanya ada yang masak sendiri karena ada mama seperti itu. Untuk minggu bersih tiap pagi kita minggu bersih kalau setiap hari Minggu, Sabtu Minggu seperti itu. Sisanya apa gimana? Parah lu. Ma, panjang umur ya, Ma ya. Emang kalian sayang sama aku? Iya. Cium dong. Apa ya? Jadi di base camp banyak orang. Saya agak pendiam orangnya. Di base camp banyak orang, harus adaptasi sama orang-orang baru, orang-orang yang kayak 360 derajat beda sama saya. Tiap hari mau tidur bareng, bangun tidur, ngelihat muka mereka yang ya tahu sendirilah kalau orang tidur kayak apa. Mandi bareng kayak yang benar-benar bertiga, berlima. Terus nungguin orang mandi yang sampai teriak-teriak apalagi kalau pagi-pagi tuh. Ya kan? Kayak ya pagi-pagi orang pengen ini kan ke toilet apa segala macem. Terus ngerasa kekeluargaan banget sih di kelompok ini. Benar-benar banyak orang tapi mereka benar-benar bisa mengalahkan ego masing-masing gitu. Saya susah tapi saya belajar dari mereka gitu sih. Siap ya? 1, 2, 3. Dulu tuh gue gak ada tanggung jawab di kuliah. Nah sekarang tuh di KKN gue pengen tunjukin kalau gue juga bisa rajin lah. Ya maksudnya ada prestasi di. Gue pengen jujur ya kalau buat usaha gue sekarang yang tadinya 100% kecapai, misal target gue kan setiap bulan tuh ada karena gue megang sendiri di situ kan. Ngolah sendiri ya. Anak gue juga ada kan. Kalau buat selama KKN 2 bulan ini ya hampir cuma 20-30% juga tuh pencapaian. Oh gitu. Dihitung masuk pemasukan tuh jauh. Berarti karena KKN ini omset bisnis menurun. Cuman bukan berarti KKN yang membuat omset turun, karena itu emang udah dari guanya. Niat. Niat gua. Oh gitu. Gua mikirnya gini, KKN itu cuma sekali. Kalau buat usaha itu kan masih bisa. Ibaratnya kita nyari duit masih bisa lagi. Emang kalau dibilang masalah customer sih pasti banyak yang kecewa di situ. Apalagi kayak bos Abel tuh udah lebih ngerti lah dia apa yang harus dilakuin. Cuma gue udah ngomong pesan, udahlah bang, udah terlanjur aja. Dari pagi saya datang ke base camp sekitar jam 6 ya. Terus habis itu langsung beres-beres, minjem sofa di RT lah, di Kadus lah. Terus ada kurang meja, kita sempat bingung itu meja kurang, meja buat tamu yang VIP. Terus kita sampai lari ke sana lari ke sini, terus akhirnya kita dapat.
Jam 11 siang itu kamu lagi sakit gua. Panas banget, mau berdiri aja susah. Masalah yang paling saya pikirkan tadi itu gara-gara ketua KKN kita sempat sakit. Sekiranya jam setengah 11 apa jam 11 saya dapat kabar kalau dia diinfus. Diinfus dokternya bilang 3 jam. 3 jam ya Mas infusan. Dok, saya bayar kamar 3 jam, tapi saya mau waktu infus saya 1 jam selesai. Oke, didilin sama dokternya. Abi kemana di? Dia di ini bang, diinfus. Diinfus? Iya, demam dia. Ngedrop. Ngedrop di mana? Diinfus? Siloam Lipo. Jadi dia belum bisa ikut acara buat preparing. Paling dia kalau hadir sih dia kemungkinan jam 1 baru datang. Jam 1 baru datang. Ngedrop dia ya? Iya. Bosku, semangat bosku. Di ruangan itu. Lo sama siapa bosku? Anak habis ya? Lo sama siapa itu? Ya udah, ntar sini ya. Ya siap. Semangat. Oke, ditunggu ya. Salam. Ini bang, foto dia yang lagi depar tuh. Wah, infus dia. Iya, tumbang. Akhirnya dia pakai doping, pakai painkiller untuk bisa hadir, untuk maksain hadir. 1 jam lebih 10 menit selesai infusan. Gue seger lagi, balik langsung nyampe di mana? Nyampe di desa, langsung gue sambutan. Gimana pak? Painkiller dulu biar bisa ikut. Biasa. Setelah diinfus, lanjut pembukaan. Sambutan. Kurang semangat. Alhamdulillah dengan adanya KKN dari Pelita Bangsa di Cicau cukup menarik warga masyarakat Desa Cicau dan sekitarnya. Mudah-mudahan masyarakat Cicau ke depannya bisa mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh dari pihak mahasiswa dari KKN Pelita Bangsa. KKN Desa Cicau tidak hanya sekedar kelompok KKN. Alhamdulillah kami sudah menjadi sebuah keluarga dan kami mengatakan bahwa kami adalah keluarga besar KKN Desa Cicau. Selamat telah menjalankan KKN. Mudah-mudahan Desa Cicau yang menjadi tempat KKN-nya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mendapatkan manfaat kebaikan sehingga akan mendapatkan poin-poin perubahan untuk menjadikan Cicau menjadi lebih baik. Terima kasih. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KKN belum selesai. KKN belum selesai. Saya sudah bilang sama kalian, kalau saya tidak akan mengadakan closing seremonial KKN, kalau closingannya sama dengan kelompok yang lain. Saya bisa katakan ada yang lebih baik daripada KKN Cicau, semuanya bohong. Terima kasih kepada Abdul yang sudah mengorbankan segalanya. Terima kasih kepada Isa yang sudah meluangkan seluruh kemampuannya. Terima kasih kepada si Rahel yang sudah mengorbankan segala sesuatunya. Ya, terima kasih kepada Mbak Kartini yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk 2 bulan di Cicau. Terima kasih kepada Mbak Ella yang sudah sakit harus bangkit lagi. Terima kasih kepada Adi yang sudah all out 24 jam di Cicau. Terima kasih kepada Bagus yang sudah walaupun latihan habis-habisan sekarang ternyata nggak dipakai sama sekali. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Di pertengahan acara saya sudah bilang 90% acara sudah sukses, tinggal 1% endingnya, itu yang saya laksanakan. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi aja kerjasama, saya udah seperti keluarga sendiri ya. Terima kasih, pokoknya terima kasih banyak untuk kalian. Rasanya nggak ingin mengakhiri karena apa ya makanya ini sudah berakhir kegiatan, tapi kita masih tetap di sini karena kita masih tetap pengen bersama-sama, istilahnya kayak makan bersama, sedih bersama. Walaupun beberapa hari yang gak kenal, tapi sekarang udah saling kenal, udah kayak sahabat sendiri, udah kenal lama, udah sayang-sayangan, udah suap-suapan, tidur bareng-bareng, ya, ketawa bareng-bareng, marah juga bareng-bareng. Mohon maaf apabila dari saya pribadi ada kesalahan saya yang menyakiti dan kurang berkenan buat teman-teman pribadi masing-masing, saya mohon maaf. Dan mungkin setelah lepas dari ini kita ketemu di kampus lagi, kita akan berjumpa sebagai rekan seperjuangan KKN yang kenangan ini tidak akan terlupakan bersama. Jangan nangis sekarang karena masih ada penutupan selanjutnya. Jadi air matanya disimpan dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi ya udahlah, yang penting semuanya acara berjalan dengan lancar, semuanya sama-sama happy. Dan ada juga yang nangis, saya juga nggak tahu kenapa mereka nangis gitu. Ya mungkin ini adalah acara buat bersama ya, buat happy bersama, terus buat kenangan kita bersama. Ya biarlah di awal acara itu terlihat formal atau semi formal, tapi di ending acara kita mau buat, biarlah acara ini buat acara kita sendiri, oleh kita dan untuk kita gitu. Tarik rebutan balon dia. Gimana coba cross mobil tuh. Padahal yang sambutan Pak Rahmat, yang sambutan gua, kenapa poinnya tuh tertuju pada dia semua gitu, cewek-cewek paduan suara. Kenapa ini? Yang nari juga. Paduan suara pembinanya saya. Kenapa minta fotonya sama dia? Pas bareng saya main, kepala desa, warga desa, anak-anak kecil, audiens semuanya, tim KKN juga kayak baru nemu anak kecil dikasih permen gitu. Kayak tadi awal di order sama, yang di order pertama kali, sebentar doang tadi. Menurut gua lebih tahu rasa sakitnya teman-teman, rasa capeknya teman-teman, rasa keselnya teman, bahagia teman-teman. Gua ngerasain semua, apalagi penghuni base camp kan, penggerak-penggeraknya the best banget lah. Ini experience, good experience yang bagi gua tuh kayak gak mungkin KKN ini terulang lagi tahun depan. Gak mungkin KKN ini terulang sampai kapanpun, bahkan gak mungkin ada KKN lagi gitu. Makasih buat teman-teman, makasih buat dia udah ya kayak apa ya, teman rasa keluarga, teman rasa sahabat. Gue di sini nemu adik, nemu
kakak, nemu sahabat, nemu emak. Thank you banget, kayak ya the best lah, Cicau the best. Kita sudah bisa mengenal karakter satu sama lain. Kada bercanda ya udah bercanda biarin gitu kayak gitu. Jadi semuanya kita anggap bercanda, nggak kalau ada bertengkar ya udah kelar, udah itu aja, nggak berlanjut sampai lama-lama gitu. Kenapa sih gitu mesti pisah? Tapi ya emang udah takdirnya mungkin Bang ya. Udah takdirnya kita, walaupun kita balik lagi, kita manusia gitu. Ada pertemuan, ada perpisahan, dan kita bakal berpisah. Tapi suatu saat ketika kita sudah mempunyai kehidupan masing-masing, gue bakal tetap ingat ini KKN. Gue pernah KKN bareng mereka, bareng si ini si itu. Gue bakal ingat. Namanya KKN itu sekali seumur hidup. Pengen aja gitu nanti ketika nih kayak Mak Datin yang lagi hamil, terus Mak Kartini yang sudah punya anak, kita yang jadi calon-calon orang tua gitu ya, cerita sama anaknya, dulu mama, dulu papa KKN di sini loh, punya teman-teman kayak gini loh, kayak gitu sih. Iya, jadi lebih pengen dikenang. Pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman KKN Cicau ini, jangan sampai kita lupakan masa-masa indah KKN kita di sini. Jangan sampai kita lost contact. Terus jadilah mama, bapak-bapak, teman-teman sekalian, keluarga, tetap menjadi keluarga, sahabat, yang nantinya mungkin kita buat suatu reunian gitu. Pesan gua buat teman-teman, jadikan KKN ini sebagai pengalaman yang bagus, pengalaman yang luar biasa. Jangan sampai KKN selesai, pertemanan kita, persahabatan kita juga ikut selesai gitu. Karena menurut gue KKN ini adalah akhir dari sebuah awal gitu. Akhir dari KKN, awal dari persahabatan kita gitu untuk selanjutnya. Karena hidup kita bukan buat KKN. Seterusnya kita bakal tetap bisa berteman, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertegur sapa, kita bisa nongki-nongki bareng. Jadi bukan KKN selesai, pertemanan kita selesai, enggak. Jadi pokoknya kita kan ada tagline tuh, Cicau tumbuh bersama gitu. Siapa tahu kita ketemu di kampus kan, ketemu papasan berdua doang, gue teriak Cicau, lu jawab tumbuh bersama kan gitu. Jadi asik aja gitu tuh. Kayak ya jangan sampai lost contact lah. Ingat kita masih banyak kok waktu, kayak kita nanti jalan-jalan, kita nanti liburan bareng, kita nanti wisuda bareng tahun 2020, amin. Mudah-mudahan walaupun gue semester 6 gak ada nilai ya mudah-mudahan bareng aja lah. Terus kayak Mak Kartini, keluarga, Bu Ella, Bu Datin gitu. Kalau ada apa-apa, acara apa, undang kita main nanti ke sana. Nah Datin nih ada yang lahir nih, ada yang lagi hamil. Waktu Datin lahiran nanti kita datang ke sana semua. Ya intinya mah jangan pernah melupakan kenangan ini, jangan pernah melupakan momen-momen indah seperti ini, karena KKN kan mungkin terulang kembali. Saya harap untuk tim dokumentasi juga buat ini tim dokumentasi yang sebagus mungkin, karena ini masterpiece kita untuk dikenang selamanya. Thank you all. Thank you so much. Lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu. Si Ica kalah lagi guys, main kartu guys. Dia sekarang jongkok sambil pakai helm. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Itu video suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu.
tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap